Kok bisa ya wilayah yang penuh dengan sejarah nabi, tempat agama-agama besar lahir, malah jadi langganan perang? But in order to understand the root cause of the modern Middle East's many problems, you only have to rewind the clock a little more than 100 years ago to learn how the Middle East borders we know today came into being, and why they have guaranteed more than a century's worth of forever wars and misery for the entire world ever since. Padahal kalau kamu lihat peta, Timur Tengah itu strategis banget ya. Diapit Eropa, Asia, dan Afrika. Seharusnya kan bisa jadi pusat peradaban dan perdamaian dunia. Tapi kenyataannya apa guys? Kenapa malah jadi pusat konflik ya Timur Tengah itu? Oke guys, dari kecil mungkin kamu udah dengar nama-nama seperti Palestina, Irak, Suriah, Yaman, dan semua itu selalu identik dengan namanya perang. Kamu mungkin mikir, mereka kenapa sih nggak rukun-rukun aja? Tapi kenyataannya masalahnya jauh lebih kompleks daripada itu. Perang di Timur Tengah bukan cuma soal satu agama atau lawan agama lain, atau negara lawan negara, tapi tentang warisan sejarah yang kacau. Peran negara asing, perebutan sumber daya alam, sampai politik identitas yang nggak pernah selesai guys. The initial terms of the 1916 Sykes-Picot Agreement were then even further complicated by several other British wartime promises, guarantees, and assumptions. In order to encourage an Arab revolt against their Turkish overlords, Catatan nih guys, pembahasan saya ini tolong jangan dicampur adukan dengan takdir Tuhan atau menurut Al-Quran, karena saya membahas dari sisi sejarahnya nih. Oke, langsung aja kita lanjut. Dan ada hal yang lebih menyakitkan guys. Kadang ada orang biasa yang kayak kamu yang nggak ngerti apa-apa soal politik justru jadi korban paling parah. Jadi guys, sebelum kamu ngejas atau ikut-ikutan narasi yang beredar di media sosial, yuk kita bareng-bareng belajar. Kita bahas satu persatu pelan-pelan dan dengan kepala dingin biar kamu nggak cuma paham sejarahnya, tapi juga bisa ngerti kenapa konflik di sana itu seolah-olah nggak ada akhirnya guys. Jadi guys, kenapa Timur Tengah hobi banget sama perang? Jawabannya ternyata bukan satu atau dua, tapi akarnya udah tumbuh sejak ratusan tahun yang lalu dan dibiarkan membusuk sampai sekarang. Di chapter berikutnya kita akan bahas dari awal banget bagaimana peta Timur Tengah dibentuk bukan oleh rakyatnya sendiri, tapi oleh penjajah, garis-garis yang dibuat di atas meja oleh orang Eropa tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Oke, langsung saja kita ke chapter pertama. Coba kamu bayangin guys, kamu lagi tinggal di rumah turun-temurun keluarga kamu. Tiba-tiba datang nih orang asing, bawa peta dan bilang, mulai hari ini rumah kamu dibelah dua. Setengah buat kamu, setengah lagi buat orang yang nggak kamu kenal. Kira-kira kamu marah nggak? Nah, itulah yang terjadi di Timur Tengah guys. Setelah Kekaisaran Ottoman runtuh pada akhir Perang Dunia I, wilayah Timur Tengah yang dulunya satu kesatuan besar tiba-tiba dibagi-bagi oleh dua negara Eropa, Inggris dan Prancis, lewat perjanjian rahasia yang disebut Perjanjian Sykes-Picot 1961. Koreksi ya kalau penyampaian saya salah. Mereka itu menggambar garis-garis batas di peta sesuka hati mereka, tanpa tanya sama penduduk lokal guys. Dan hasilnya apa? Negara-negara seperti Irak, Suriah, Libanon, Yordania, dan bahkan Palestina lahir dari coretan dua penjajah. Mereka itu udah nggak peduli soal sejarah suku, agama, atau perbedaan budaya yang udah ada dari ratusan tahun. Pokoknya siapa yang dapat bagian mana ditentukan dari kesepakatan mereka sendiri. Dan dari sinilah masalah itu dimulai guys. Misalnya nih Irak, kamu pasti tahu kan komunitas Syiah, Sunni, dan Kurdi yang sangat berbeda latar belakangnya, dipaksa hidup dalam satu negara. Tapi guys, penguasa pertamanya adalah Sunni, sementara mayoritas rakyatnya Syiah. Ketegangan demi ketegangan terus terjadi, dan bahkan setelah Saddam Hussein jatuh, masalahnya nggak selesai guys. Selanjutnya di Libanon, komunitas Kristen, Muslim Sunni, dan Muslim Syiah harus berbagi kekuasaan dalam sistem yang rapuh. Dan kamu bisa lihat hasilnya, negara ini terus dilanda konflik politik dan kekerasan sekteriat. Kamu bisa bayangin kan kalau negara kamu dibangun dari konflik yang nggak selesai sejak awal, gimana bisa ada perdamaian? Jadi guys, pertanyaan kenapa konflik di Timur Tengah kelihatannya nggak pernah selesai karena sejak awal fondasinya memang salah bangun. Negara-negara ini dipaksa lahir dari garis-garis buatan penjajah, bukan dari kesepakatan rakyatnya sendiri. Tapi itu baru permulaan guys.
Di chapter 2 kita bakal bahas kutukan emas hitam guys. Bagaimana kekayaan minyak justru bikin wilayah ini jadi rebutan. Dan kenapa negara-negara besar kayak Amerika, Rusia, dan Eropa nggak bisa lepas tangan dari Timur Tengah. Siap-siap guys, karena uang dan minyak seringkali lebih berdarah dari sekedar peta. Oke guys, kamu tahu nggak, di dunia ini ada yang lebih mematikan dari senjata, namanya minyak, atau yang sering disebut emas hitam. Barang ini bukan cuma nyalakan mobil loh, tapi juga bisa nyalain perang. Di Timur Tengah punya cadangan minyak terbesar di dunia. Negara-negara seperti Arab Saudi, Irak, Iran, Kuwait, dan Uni Emirat Arab menguasai hampir setengah dari total minyak dunia. Nah, disinilah masalahnya. Waktu sebuah wilayah punya sumber daya yang sangat diinginkan banyak negara besar, itu bukan jadi berkah guys, tapi jadi kutukan. Karena apa? Karena semua ingin ambil bagian. Dan ketika kamu punya minyak, kamu nggak cuma punya kekayaan, kamu juga punya musuh. Lihat saja Irak. Pada tahun 2003, Amerika Serikat menyerbu Irak dengan alasan bahwa Saddam Hussein punya senjata pemusnah massal. Tapi sampai hari ini senjata itu nggak pernah ditemukan. Banyak analis percaya tujuan tersembunyinya adalah menguasai minyak Irak. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Contoh lainnya adalah Libya. Setelah Muammar Gaddafi digulingkan pada tahun 2011, negara itu bukan jadi demokratis, tapi malah pecah jadi wilayah perang saudara. Banyak fraksi bersenjata merebutkan ladang minyak. Bahkan negara asing ikut campur karena punya kepentingan sendiri guys, kamu pasti tahu kan? Dan jangan lupa dengan Yaman. Di sana konflik antara pemberontak Houthi dan pemerintah yang didukung Arab Saudi bukan cuma soal politik atau agama, tapi juga soal pengaruh di jalur perdagangan minyak strategis, yaitu Selat Bab el Mandeb. Koreksi ya kalau saya ngomongnya salah. Tapi ini adalah salah satu jalur penting ekspor minyak dunia. Minyak itu bisa bikin negara biasa kaya raya dalam semalam, tapi juga bisa bikin negara nggak bisa tidur nyenyak karena selalu diincar guys. Kamu udah lihat kan sekarang Timur Tengah minyak bukan cuma energi tapi bahan bakar konflik. Negara luar sibuk ikut campur, pemerintah setempat saling sikut dan rakyatnya jadi korban. Tapi tunggu dulu guys, masih ada satu elemen lagi yang bikin Timur Tengah makin panas, yaitu agama. Di chapter ketiga kita bakal kupas bagaimana konflik yang dibungkus dengan bendera agama seringkali punya isi politik dan kekuasaan. Dan kamu bakal kaget betapa nama Tuhan sering dipakai demi kepentingan manusia. Oke guys, coba kamu pikir kalau perang di atas nama Tuhan, siapa yang bisa menghentikannya? Karena begitu seorang merasa dirinya benar di hadapan Tuhan, semua yang berbeda dianggap musuh. Timur Tengah adalah tanah kelahiran 3 agama besar dunia, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Kamu bisa bilang ini tanah suci. Tapi sayangnya dari dulu hingga sekarang tempat yang seharusnya jadi simbol kedamaian ini malah jadi ajang pertumpahan darah. Banyak banget perang di Timur Tengah yang kelihatannya soal agama. Tapi kalau kamu telusuri lebih dalam lagi, seringkali agama cuma dipakai sebagai alasan. Sementara tujuannya ya tetap soal kekuasaan dan pengaruh. Ambil contoh nih di konflik Sunni dan Syiah. Secara garis besar, perbedaan ini muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Soal siapa yang paling berhak memimpin umat Islam. Tapi di masa kini, konflik itu dipelihara oleh negara-negara besar seperti Arab Saudi sebagai Sunni dan Iran sebagai Syiah, sebagai bagian dari persaingan geopolitik mereka. Lalu lihat Palestina dan Israel, banyak yang menyebut ini perang agama antara Muslim dan Yahudi. Tapi kenyataannya ini adalah konflik kolonial yang belum selesai sejak berdirinya Israel pada tahun 1948. Israel itu mengeklaim tanah atas dasar sejarah dan agama, sementara rakyat Palestina mempertahankan tanah yang mereka tempati secara turun-temurun guys. Dan jangan lupa kelompok ekstrim seperti ISIS, mereka mengatasnamakan Islam, tapi korbannya justru mayoritas umat Islam sendiri. Mereka muncul karena kekacauan politik pasca invasi Irak, bukan karena semangat keagamaan yang murni. Bahkan banyak ulama menyebut ISIS adalah penyimpangan dari ajaran Islam sebenarnya. Jadi guys, perang di Timur Tengah yang kelihatannya soal agama seringkali bukan soal iman, tapi soal siapa yang pegang kendali. Agama dijadikan benda untuk perang, padahal isinya kekuasaan dan pengaruh politik. Dan sekarang kamu mungkin mulai paham kenapa susah banget buat berdamai. Karena setiap pihak merasa mereka yang paling benar secara spiritual.
Jadi kompromi terasa seperti mengkhianati keyakinan. Tapi tunggu dulu guys, di chapter keempat kita akan bahas satu elemen penting yang bikin konflik makin ruwet. Campur tangan negara-negara besar dunia. Dari Amerika, Rusia, hingga Cina. Mereka ikut main di tanah yang bukan milik mereka. Kenapa mereka nggak bisa lepas dari Timur Tengah? Karena selain minyak ada satu hal lagi yang bikin mereka ketagihan, yaitu pengaruh global guys. Bayangin nih guys, kamu lagi berantem nih sama tetangga karena hal yang sangat kecil. Tapi tiba-tiba datang nih orang kaya dari luar, kasih kamu senjata, lalu bilang, ayo lawan dia. Kira-kira kamu makin tenang atau makin panas guys? Itu yang terjadi di Timur Tengah, perang proksi. Perang yang sebenarnya bukan antara dua negara Timur Tengah, tapi antara kekuatan besar dunia yang bertarung lewat pemain pengganti. Di Yaman, Arab Saudi dan Iran saling sikut lewat kelompok-kelompok bersenjata. Arab Saudi mendukung pemerintah Yaman, Iran dukung pembentukan Houthi. Dan akibatnya lebih dari 25 juta orang butuh bantuan kemanusiaan dan jutaan anak terancam kelaparan guys. Amerika itu nggak bersih-bersih banget guys. Sejak tahun 1950-an mereka terlibat dalam kudeta di Iran, dukung Israel secara militer, dan bahkan jual senjata ke banyak negara di kawasan. Hampir 30% ekspor senjata global masuk ke Timur Tengah, dan Amerika jadi penyuplai terbesar. Jadi guys, bukan cuma negara Arab yang punya masalah internal, tapi masalah itu dipelihara, bahkan diinvestasi oleh negara-negara besar demi menjaga pengaruh dan ekonomi mereka guys. Kenapa harus cari damai kalau perang bisa jadi ladang bisnis? Pikiran itu yang mungkin ada di kepala mereka. Sekarang kamu tahu perang di Timur Tengah bukan cuma soal urusan mereka sendiri, tapi banyak konflik di sana jadi semacam pengaruh sandiwara buat negara-negara besar jualan senjata dan jaga dominasi. Dan yang bikin sedih guys, rakyat biasa di Timur Tengah terus jadi korban dari pertarungan. Di chapter kelima kita akan masuk akar psikologi dan sosial. Kenapa generasi ke generasi terus hidup dalam dendam dan trauma perang. Dan kenapa konflik ini makin susah dihentikan ketika memori luka diwarisi. Kadang guys, perang itu nggak selesai karena senjata, tapi karena pikiran dan luka yang nggak pernah sembuh. Coba kamu bayangin guys, kamu lahir dan dari kecil kamu udah diajarkan, itu musuh kita. Mereka yang dulu bunuh kakek kamu. Kamu belum ngerti apa-apa nih. Gimana bisa tumbuh damai kalau sejak kecil kamu disiram dendam? Inilah kenyataan pahit yang terjadi di banyak negara Timur Tengah guys. Di sana itu perang bukan cuma konflik fisik guys, tapi juga luka psikologi yang dalam dan diwariskan. Anak-anak tumbuh besar dengan cerita-cerita perang, foto saudara yang hilang, suara bom yang mereka hafal sejak kecil, dan sekolah yang dihantam roket. Semua itu bukan dongeng, tapi bagian dari hidup mereka sehari-hari guys. Isunya guys, lebih dari 17 juta anak di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara terdampak langsung oleh konflik bersenjata. Banyak di antaranya kehilangan keluarga, tempat tinggal, dan bahkan masa depan mereka. Trauma seperti ini guys nggak bisa sembuh dalam semalam. Ada yang lebih mengkhawatirkan. Anak-anak ini diajari bahwa kekerasan adalah satu-satunya cara untuk membalas penderitaan mereka. Ambil contoh nih di Palestina dan Israel. Di kedua belah pihak ada generasi muda yang tumbuh dengan kemarahan yang sama besarnya. Mereka nggak pernah hidup dalam perdamaian. Jadi mereka nggak tahu bentuk damai itu seperti apa. Mereka hanya tahu kami serang, kami harus melawan. Begitu juga di Suriah guys, di mana anak-anak yang kehilangan orang tuanya bergabung dengan militer bersenjata. Mereka nggak punya pilihan. Menurut isunya nih guys, anak-anak di Suriah menyaksikan kekerasan ekstrim sebelum usia 10 tahun loh. Ini ngeri banget loh. Bayangkan guys, kalau kamu terus hidup dalam ketakutan dan nggak ada ruang buat sembuh, akhirnya kamu balas dengan kekerasan yang sama kan. Perang di Timur Tengah bukan cuma soal peta, minyak, agama, atau politik loh guys, tapi juga soal jiwa manusia yang hancur dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dan ini guys, tantangan paling besarnya, bagaimana menyembuhkan generasi yang lahir dari luka. Oke guys, kita sampai di kesimpulan. Kamu pernah lihat boneka kayu yang diikat tali dan digerakkan dari atas? Mereka itu tampak berperang sendiri, padahal ada yang narik talinya dari luar. Setelah kamu telusuri 5 babak panjang ini, jelas kelihatan bahwa perang di Timur Tengah bukan karena mereka hobi perang, tapi karena mereka hidup dalam zona konflik. Sumber daya melimpah seperti minyak, campur tangan negara besar, terpecahnya ideologi agama, trauma senjata, dan dendam yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Isunya guys, sebagian besar negara di Timur Tengah masuk dalam peringkat terendah dalam hal kedamaian dunia. Seperti Suriah peringkat 161 sampai 163, Yaman 160 dan Irak 159. Kamu sudah tahu kan sekarang Timur Tengah adalah cermin yang menunjukkan bagaimana dunia bermain kuasa. Oke, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa diklik subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya dan jempol ke atasnya jangan lupa. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat buat kalian.